kehidupan yang paling bermakna, yang paling signifikan itu adalah ketika sudah menemukan tujuan. Teman-teman kalau di pondok punya tujuan dan yang di pondok tidak tahu mau kemana, kira-kira lebih sungguh-sungguh yang mana? Yang punya orang kalau hidupnya punya tujuan, dia akan mudah menemukan makna dari perilaku yang dia lakukan. Jadi upaya yang dilakukan itu akan terasa bermakna karena kita punya tujuan. Sedangkan kalau nggak punya tujuan ya terombang-ambing, nggak jelas, mengikuti arus. Anak-anak yang rawan terkena pergaulan bebas, terkena pengaruh-pengaruh negatif media sosial, influencer-influencer yang suka party itu, biasanya adalah anak-anak yang tidak punya tujuan, yang tidak mengenali tujuan hidupnya apa, yang tidak tahu mau kemana. Atau anak-anak yang biasanya kurang mendapatkan kebutuhan dasarnya di rumah, kalau kata psikolog inner child, begitu ya. Nah, maka ketika kita sadar, kita punya PR diri, benahilah itu. Kira-kira PR diri saya apa ya? Kok di pondok ini kan sudah diajari yang baik, diberitahu, diberi pendidikan, diajari akhlak. Pondok itu kan ada taklim, belajar mengajar, transformasi pengetahuan, ada takdib, etika, perilaku, moral, ada tarbiyah, pendidikan karakter, itu di pondok ada semua. Kita menghormati guru, kemudian belajar bersabar, karena antri jeding misalkan, itu pembelajaran loh teman-teman. Semua serba prihatin, itu pembelajaran dan ada di pondok. Tapi kok saya tuh merasa tidak nyaman ya dengan yang seperti ini. Meskipun saya sudah dikasih tahu tujuannya baik di masyarakat, ketika orang ini pulang dari pondok dan selesai maka dia dianggap bernilai, betul atau tidak? Tapi kok saya tidak nyaman, berarti ada PR diri di situ yang harus teman-teman cari. Kira-kira apa yang membuat saya ini tidak nyaman? Kira-kira apa yang membuat saya ini tidak tahu mau kemana? Maka penting teman-teman untuk muhasabah. Kalau bahasa psikologinya self-awareness, orang-orang itu harus punya kesadaran. Kesadaran diri, memahami apa kebutuhan kita, lalu mencoba untuk memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang paling sehat. Contohnya apa? Seperti begini, ketika seorang anak ini tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumahnya, maka dia akan mencari kasih sayang kepada anak tetangga. Jadi ketika perempuan itu terbiasa diabaikan, seorang perempuan terbiasa diabaikan di rumahnya, tidak mendapat tangki kasih sayangnya tidak penuh, maka kata-kata udah makan belum dek gitu, itu akan mudah membuatnya meleot, ya atau tidak? Karena apa yang dia butuhkan tidak dapat di dalam rumahnya, maka dia itu akan mencari di luar rumahnya. Lah, ketika dia paham, oh saya tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumah saya, sehingga saya butuh perhatian nih. Lalu di mana saya bisa menyalurkan kebutuhan saya ini? Carilah orang-orang yang sehat, carilah orang-orang yang tidak menjerumuskan, yaitu para guru atau kakak kelas atau sahabat, kan bisa ya? Sehingga tidak perlu mencari kebutuhan itu pada hal-hal yang bisa merugikan kita nantinya, membuat kita merasa nyaman dengan perhatian lawan jenis, padahal tadi tidak ada tujuan. Maka penting perempuan ini untuk memahami kebutuhan dirinya supaya dapat mencari jawaban, mencari kebutuhannya itu pada hal-hal yang tidak merugikannya. Bisa difahami nggih? Jadi perempuan harus punya yang namanya konsep diri positif. Dia harus punya batasan yang jelas, dia harus tahu tujuannya mau kemana, dia punya yang namanya konsep diri positif. Perempuan yang seperti itu adalah perempuan yang punya signifikansi hidup yang baik. Dia tahu tujuannya, jadi bukan hanya mondok, sekolah, lulus, tapi dia betul-betul menghidupi apa yang dia lakukan. Dia betul-betul menikmati, dia betul-betul hadir dalam setiap harinya. Dia di pondok, dia di kelas, dia betul-betul ada, dia betul-betul menjadi perempuan yang tahu akan nilai dirinya, bahwa saya di sini adalah untuk belajar, untuk menjadi perempuan yang bernilai. Bisa difahami ya? Jadi harus punya yang namanya konsep diri positif, harus punya batasan yang jelas, oke? Jangan terombang-ambing, jangan terdikte oleh standar sosial yang sebetulnya standar sosial itu tidak selalu relevan untuk kita. Seperti contoh ketika seorang perempuan itu terdikte oleh standar kecantikan yang dibuat oleh industri kecantikan. Kira-kira kita akhirnya mendefinisikan diri kita itu sesuai dengan definisi eksternal yang sebetulnya itu tidak relevan. Karena itu ada tujuan komersial. Bisa difahami tidak? Standar kecantikannya adalah Jennie Blackpink misalkan. Yang badannya tuh kayak Barbie,
Sedangkan kita itu punya bentuk badan yang berbeda-beda, betul atau tidak? Warna kulit yang berbeda-beda, dan cantik itu relatif. Menurut Mas Rifkil, saya ini yang paling cantik loh. Karena relatif, tapi belum tentu menurut orang lain. Jadi standar kecantikan itu sebetulnya dibuat oleh industri kecantikan. Jadi jangan mau didikte oleh hal-hal di luar diri kita. Maknai kecantikan itu sendiri. Temukan makna cantik itu sendiri. Supaya kita tetap memiliki yang namanya konsep diri positif. Tidak terombang-ambing oleh hal-hal yang ada di luar diri kita. Tapi cukup memiliki prinsip, cukup memiliki konsep diri yang baik untuk menggapai tujuan-tujuan yang bermanfaat dalam hidup. Udah ya, Niku sebagai seorang perempuan tadi harus punya apa? Konsep diri positif, harus punya batasan yang jelas. Batasannya itu bukan untuk mengekang, tapi untuk kemaslahatan diri kita sendiri, untuk penjagaan.